Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bunda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu dengan bunda. Dan hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan di pembelajaran 3 dan 4, subtema 3H. Adapun pembelajaran kita hari ini yang akan Bunda sampaikan yaitu dengan mencari informasi, peserta didik dapat menemukan keunikan kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggal. Yang kedua, dengan membaca teks, peserta didik dapat menjelaskan tokoh dan penokohan dalam teks cerita fiksi. Yang ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya di sini Bunda akan menjelaskan. Sebelumnya kita sudah mempelajari juga ya kebanggaan dalam tempat tinggal di daerah kita. Nah ini ya. Jadi kita harus bisa bangga dengan daerah tempat tinggal kita. Walaupun di sana terdapat keunikan-keunikan yang ada di tempat tinggal kita. Oke. Nah ini sudah juga kita pelajari kegiatan ekonomi. Kita sudah ketahui bahwasanya kegiatan ekonomi itu terdapat ada 3 kegiatan: produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ini kita bisa lihat di sini salah satu kegiatan ekonomi adalah produksi ya, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Pelaku kegiatan produksi juga disebut dengan produsen. Nah, ini contoh pekerjaan yang melakukan produksi barang. Nah, yaitu seperti petani dan nelayan. Adapun contoh pekerjaan yang melakukan produksi jasa adalah pemandu wisata dan guru. Nah ini ya, ini contoh pekerjaan yang melakukan produksi barang. Kalau barang ini petani dan nelayan. Kalau jasa produksi ya, yang melakukan produksi itu pemandu wisata dan guru. Nah ini kita bisa lihat ya, sebelumnya kita juga sudah mencari contoh pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah pernah kita lakukan ya sebelumnya ya. Nah ini pekerjaan dalam bidang jasa di daerahmu. Ini tidak perlu lagi kita lakukan karena sudah sebelumnya kita lakukan di pembelajaran 1 dan 2. Oke, ini juga ini kita kembali masih dengan tentang tokoh dan penokohan dalam teks cerita fiksi. Ananda bisa membaca dulu ya tentang angsa yang bertelur emas. Nah, setelah membaca, Ananda dapat memberikan penjelasan penokohan yang ada dalam cerita tersebut serta pesan moral yang ada di cerita tersebut. Selanjutnya, nah ini kita sudah belajar juga sebelumnya, karakteristik merupakan ciri khas seseorang yang secara alamiah terbentuk pada diri seseorang. Ini pun sudah kita pelajari bahwasanya banyak contoh atau karakter lain ya yang kita ketahui, yaitu karakteristik kita itu ada penyabar, pendiam, penakut, rajin, jujur, setia, dan hemat. Nah ini merupakan karakteristik yang ada pada seseorang. Oke, selanjutnya di pembelajaran 4 bisa kita lihat ini ya. Nah, di pembelajaran 4 ini kegiatan ekonomi apakah pekerjaan orang tuamu? Apakah pekerjaan tersebut menghasilkan barang atau jasa? Bahwasannya manusia itu berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya nah ya melalui kegiatan ekonomi. Nah, seperti orang tua kita juga yang mungkin memiliki menjadi sebagai produsen ya. Nah, ini menghasilkan barang, petani, pedagang, dan penjahit. Ini yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, untuk meningkatkan pelayanan di bidang jasa, sumber daya manusia harus kreatif dan memiliki keterampilan, ya. Dan juga kita harus banyak tingkat produktivitasnya.
Nah, di sini ada tenaga kerja yang dikelompokkan, ada 3. Kita bisa lihat di halaman 95. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja ini memiliki latar belakang pendidikan tertentu, misalnya dokter, guru, dan arsitek. Ini yang terdidik ya. Yang kedua, tenaga kerja yang terlatih. Tenaga kerja ini dibekali keterampilan tertentu yang diperoleh melalui kursus-kursus keterampilan, contohnya montir, penjahit, tukang masak, dan pekerja salon. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ya, itu adalah 95. Tenaga kerja ini tidak memiliki latar belakang pendidikan atau keterampilan tertentu seperti tukang sapu, tukang becak, dan kuli panggul. Ini membuat cerita fiksi ya. Nah, ini membuat cerita fiksi ini ada salah satu tema, petani yang cerdik, pandai besi yang sabar, penyerang ulat. Nah, ini hanya sebatas untuk latihan ya, tapi nanti nggak usah kita buat dulu. Oke. Demikianlah penjelasan dari Bunda. Semoga apa yang sudah Bunda jelaskan Ananda dapat memahami. Baiklah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.